Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan judul RBL Manometer Sederhana. Perkenalkan, nama saya Kenneth Aprilia. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana. Saya Daniel Bembas. Saya Trianto Indra Utomo. Saya Devina Ariabi. Selamat menyaksikan. Apa yang dimaksud hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli merupakan sebuah hukum yang menjelaskan besar kecilnya tekanan dari fluida yang bergerak seperti halnya udara dan akan berkurang ketika fluida tersebut bergerak lebih cepat. Persamaan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ini diturunkan dari hukum kekekalan energi mekanik. EM sama dengan setengah mv kuadrat ditambah mgh. Energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Berdasarkan rumus kekekalan energi mekanik tersebut, ketika dihubungkan dengan tekanan, maka akan berlaku persamaan berikut. Persamaan hukum Bernoulli mematuhi hukum kekekalan energi mekanik sebagai berikut. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Manometer. Manometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan. Ada dua jenis manometer, yaitu manometer terbuka dan manometer tertutup. Manometer terbuka adalah alat ukur yang dibuat dari sebuah tabung U yang diisi dengan zat cair. Salah satu sisi tabung U dihubungkan dengan udara terbuka dan satu sisi tabung lainnya dihubungkan dengan zat yang berada pada ruangan tertutup. Sedangkan manometer tertutup berbentuk pipa U dengan ujung satu pada tabung U dihubungkan pada ruangan dengan tekanan gas yang akan diukur dan satu ujungnya lainnya ditutup. Alat dan bahan: 1. Papan kayu, 2. Selang kecil, 3. Balon, 4. Klem, 5. Penggaris, 6. Air, 7. Alkohol. Oke, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah rekatkan penggaris pada papan menggunakan selotip secara vertikal. Lalu setelah itu, letakkan dan pasangkan klem pada selang di atas papan membentuk huruf U. Lalu selanjutnya, isi selang dengan air dan masukkan salah satu ujung selang ke dalam tutup botol yang sudah dilubangi. Tiup balon hingga terisi udara. Masukkan balon terisi udara ke ujung selang pertama. Lalu balon dibuka menuju ke tabung pertama sehingga air pada selang mendapatkan tekanan. Lalu, amatilah perubahan ketinggian pada air dalam selang. Ulangi langkah yang sama dengan mengganti air tanah dengan alkohol. Ulangi percobaan tersebut sebanyak 3 kali tiap percobaan. Pada percobaan pertama manometer sederhana, yang kita butuhkan adalah siapkan manometer sederhana, balon, dan air yang telah diberi warna. Pada percobaan kali ini, kita menggunakan air tanah, sehingga air tersebut berwarna coklat. Lalu, pertama kita isi selang air dengan air tanah dengan mengisap air tersebut dengan selang. Lalu setelah itu, siapkan balon yang telah ditiup, berisikan udara. Lalu selanjutnya, masukkan balon yang sudah terisi udara tersebut ke ujung selang pertama, sehingga air mendapatkan tekanan dan terdapat perubahan ketinggian pada tiap pipa selang. Lalu amati perubahan ketinggian tersebut dan catatlah. Baiklah, pertama-tama kalian masukkan dulu alkohol ke dalam selang yang telah disediakan dengan ketinggian 15 cm. Dan yang kedua, silakan kalian tiup balon dan masukkan ke dalam selang dan tahan jangan sampai ada udara yang bocor atau keluar dari selangnya. Dan yang ketiga, kalian silakan lihat ketinggian alkohol pada selang ketika sudah diberi tekanan oleh balon tersebut. Keunikan alat manometer sederhana ini adalah bisa mengukur tekanan gas secara sederhana. Selain itu, bahan yang digunakan relatif lebih murah dan mudah didapatkan. Selanjutnya adalah kekurangan alat. Adapun kesalahan yang terjadi pada alat manometer sederhana ini biasanya mudah terjadi, yaitu kesalahan paraleks. Kesalahan seperti ini disebabkan oleh alat yang digunakan atau lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi proses pengukuran.
Lebih sistematiknya, kesalahan paraleks ini dapat dikatakan sebagai kesalahan dalam pengeluaran ketika sedang melihat hasil pengukuran. Karena permukaan cairan tidak selalu rata, selain itu juga alat manometer sederhana kurang akurat karena terbuat dari bahan yang sederhana. Saran pengembangan untuk alat manometer sederhana ini, untuk kedepannya lebih baik menggunakan tabung U berbahan kaca dan diberikan penyangga di bawahnya agar bisa berdiri dan tidak ada pergerakan, sehingga saat melakukan percobaan mendapatkan hasil yang lebih akurat. Sekian percobaan praktikum manometer sederhana kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.